Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik profil belajar Pancasila. Memasuki aktivitas elemen akhlak kepada manusia. Keimanan dan ketakwaan belajar terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga akan berpengaruh pada sikap dan perilakunya pada sama manusia. Bagaimana keimanan ketakwaan mengaruhi perilaku dan sikap pada sama manusia? Mari kita simak tadi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai elemen ketiga dalam dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu elemen akhlak kepada manusia. Jika pada video sebelumnya kita belajar tentang perwujudan rasa sayang dan perhatian seorang murid pada dirinya sendiri, pada video kali ini kita akan belajar tentang perwujudan rasa sayang dan perhatian tersebut kepada sesama manusia. Seperti apa ya kira-kira pengembangan elemen ini pada setiap diri murid? Lalu bagaimana contoh pembelajarannya di setiap jenjang? Elemen akhlak kepada manusia terdiri dari dua sub-elemen utama, yaitu mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, dan berempati kepada orang lain. Sekarang, mari kita coba renungkan sejenak pembelajaran selama ini di kelas untuk kedua sub.
antara pilihan tersebut. Ibu dan Bapak guru hebat, selanjutnya mari kita bahas subelemen kedua, yaitu tentang berempati kepada orang lain. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan positif antar sesama manusia. Dengan berempati, kita memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan lebih mudah dalam mengontrol emosi. Lalu seperti apa alur perkembangan sikap tersebut pada setiap jenjang? Pada jenjang PAUD, murid mulai dibiasakan mengenali emosi seperti sedih, bahagia, kecewa, dan juga marah. Murid juga mulai mengetahui minat dan kebutuhan orang-orang terdekat serta meresponnya secara positif. Kebiasaan ini kemudian dikuatkan pada jenjang SD. Murid terbiasa memberikan apresiasi di lingkungan terdekatnya. Mereka mulai memandang sesuatu dari perspektif orang lain serta mengidentifikasi kebaikan dan kelebihan orang di sekitarnya. Pada jenjang SMP, murid pun naik tingkat dengan mengenal perspektif dan emosi dari sudut pandang orang atau kelompok lain yang tidak pernah dijumpai dan atau dikenalnya. Pada jenjang SMA, murid sudah bisa memahami dan menghargai perasaan dan sudut pandang orang dan atau kelompok lain. Dalam pembelajaran, kita bisa memberi kesempatan pada murid untuk berlatih melihat sudut pandang orang lain dan membayangkan apa yang orang lain pikirkan. Ada beberapa strategi yang bisa kita coba di kelas. Misalnya, yang pertama memberikan contoh empati. Terkadang kita merasa kesal pada murid. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Cobalah berhenti sejenak, tarik nafas, lalu melihat situasi dari sudut pandang mereka. Mengapa murid tersebut berpikir atau bertindak demikian? Jadilah pendengar yang aktif dan beri respon dengan tutur kata serta bahasa tubuh yang tidak menghakimi. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang sudut pandang. Ajak murid memahami bahwa konflik bisa terjadi karena perbedaan sudut pandang. Misalnya melalui kegiatan-kegiatan di kelas sebagai ice breaking, seperti menggunakan huruf W dan M, angka 6 dan 9, atau objek lainnya. Setelahnya, ajak murid berdiskusi mengapa ada jawaban-jawaban yang berbeda. Ketiga, menggunakan literatur. Pilihlah literatur yang sesuai dengan jenjang murid. Misalnya, dongeng populer, bawang merah, dan bawang putih. Kita pasti merasa simpati pada bawang putih karena ia mendapat perlakuan buruk dari saudari dan ibu tirinya. Tapi bagaimana jika kita ajak murid untuk melihat dari sudut pandang bawang merah? Ajukan pertanyaan untuk bahan diskusi seperti tentang perasaan bawang merah ketika pertama kali bertemu dengan bawang putih. Atau pertanyaan lain yang menggali sudut pandang bawang merah. Nah, bagaimana Ibu Bapak Guru? Ternyata mengajarkan akhlak kepada sesama manusia bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya. Rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama yang ditanamkan pada murid juga dapat menguatkan perkembangan dimensi bergotong royong dalam dirinya. Ibu dan Bapak Guru, pelajar yang memiliki akhlak kepada manusia akan menjadi orang yang bertanggung jawab, peduli, dan berusaha aktif menjadi pemersatu ketika ada konflik. Yuk, mari bersama kita tumbuhkan elemen ini dalam diri sendiri dan juga murid kita. Selamat berproses Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Sekian Sekma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.